Nilai dasar bela negara yang keempat, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Indikator yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kegiatannya yang pertama melakukan penertiban pedagang kaki lima, di mana tahap kegiatan yang pertama yakni melakukan sosialisasi terlebih dahulu secara persuasif, di mana outputnya bisa berupa menghimbau agar tidak terjadinya penertiban. Dan yang kedua tentunya melakukan penertiban sesuai dengan SOP, di mana outputnya berupa kegiatan yang dapat berjalan dengan aman dan tertib. Dan yang kedua melakukan kegiatan yaitu melaksanakan patroli di aset daerah, seperti kegiatan tahapan pelaksanaannya berupa pembagian tempat atau wilayah, di mana outputnya berupa terjadwalnya pembagian tempat atau wilayah. Dan yang kedua, tahapannya berupa melaksanakan patroli secara rutin, di mana outputnya berupa laporan hasil kegiatan. Yang ketiga, membantu penanganan bencana, di mana tahapan pertama biasanya kita menerima informasi terlebih dahulu, lalu outputnya bisa berupa data maupun laporan. Dan yang kedua, tentunya kita melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan ikut turun langsung ke lapangan saat dibutuhkan untuk membantu proses evakuasi ke lokasi tersebut, di mana outputnya tentunya berupa penanganan tanggap darurat. Dan yang kedua, indikatornya yakni melakukan tugas di luar jam kerja, di mana kegiatannya pertama yakni melakukan pengamanan di luar jam kerja atau jam dinas. Tahapannya bisa berupa menerima perintah tugas dan outputnya berupa melaksanakan pengamanan. Dan yang kedua, melaksanakan pengamanan, di mana outputnya merupakan pengamanan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Dan yang kedua, pelayanan pengaduan dari masyarakat, di mana tahapan yang pertama tentunya kami menerima laporan, dan selanjutnya outputnya merupakan diverifikasi laporannya tersebut, dan tahapan yang kedua tentunya menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah diverifikasi dan ditindaklanjuti, maka outputnya kami terima dari pengaduan masyarakat. Yang ketiga yaitu berupa pengamanan aksi atau keramaian yang berisik tinggi, seperti demonstrasi, di mana kegiatan pertamanya kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait, lalu outputnya tentunya berupa pembagian tugas di lapangan. Dan yang kedua, melakukan atau melaksanakan pengamanan, di mana outputnya pastinya menghasilkan situasi yang aman dan terkendali. Indikator yang ketiga yakni berani mengambil tindakan demi keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang pertama yakni melakukan penegakan peraturan daerah terhadap pelanggaran, di mana tahapan kegiatannya pertama yakni mengidentifikasi pelanggarannya terlebih dahulu, lalu outputnya bisa berupa mengetahui jenis pelanggaran apa yang dilanggar saat itu. Dan yang kedua, tahapannya mengenai memberi teguran atau himbauan terlebih dahulu tentunya sebelum melakukan penindakan atau penertiban, yang mana outputnya berupa tertibnya pelanggaran. Dan yang kedua, melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, di mana kegiatan pertama ya ini kami melakukan berkoordinasi dengan aparat terkait terlebih dahulu, lalu outputnya berupa pembagian tugas. Dan yang kedua, tahapan yang kami lakukan yakni menyiapkan strategi pengamanan serta mengendalikan situasi di lapangan nantinya. Dan outputnya berupa aksi yang dapat berjalan dengan aman dan tertib. Dan yang ketiga, kegiatan yang kami lakukan yakni penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum, di mana tindakan dari kegiatannya yang pertama yakni menerima laporan terlebih dahulu dari masyarakat, lalu kami memverifikasi kebenaran data tersebut. Dan yang kegiatan tahapan keduanya tentunya kami segera ke lokasi dan mengambil tindakan. Outputnya yaitu gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat teratasi. Dan yang terakhir, nilai dari dasar bela negara ini yakni kemampuan awal bela negara.
Indikator pertama, yakni memiliki kesiapan fisik dan mental dalam melaksanakan tugas, di mana kegiatan pertama yakni kami melakukan latihan fisik. Nah, tahapan dari kegiatan ini yang pertama yaitu melakukan olahraga secara rutin, yang outputnya bisa berupa kesehatan atau maupun kesiapan fisik yang meningkat tentunya. Yang kedua, mengikuti kepemimpinan mental, di mana dapat meningkatkan mental secara personil. Dan kegiatan yang kedua yaitu kita melakukan penguatan kerja sama tim, di mana tahapan yang pertama tentunya berkoordinasi sesama tim. Lalu hal itu membentuk hasil output berupa kekompakan. Dan yang kedua, kami melakukan kegiatan saling bekerja sama dan melakukan evaluasi, di mana hasil atau outputnya berupa meningkatnya semangat dan mental kerja secara tim. Dan kegiatan yang ketiga, yaitu kami melakukan pelatihan dan pengendalian emosi, di mana tahapan yang pertama yaitu mempelajari terlebih dahulu materi terkait pengendalian emosi. Outputnya tentunya setelah mengetahui teori ini diharapkan mampu mengimplementasikannya nanti. Setelah itu melakukan kegiatan praktik pengendalian emosi, di mana diharapkan para personil nantinya dapat lebih sabar khususnya saat sedang melaksanakan tugas di lapangan. Dan yang kedua, memahami tugas dan fungsi sesuai tupoksi dari instansi. Ya, ini kegiatannya yang pertama melakukan pembekalan tugas dan SOP. Kegiatannya terdiri dari mengikuti pembekalan terlebih dahulu, yang outputnya bertujuan untuk meningkatkannya pemahaman tentang tupoksi itu sendiri. Dan tahapan yang kedua yaitu mempelajari SOP dan peraturan daerah yang ada di daerah tersebut. Dan outputnya pun dapat berupa meningkatnya pemahaman SOP. Lalu yang kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan diskusi internal, di mana kegiatannya yang pertama membahas tugas dan kendala terlebih dahulu. Lalu outputnya berupa diharapkannya dapat lebih memahami terkait tugas maupun kendala yang terjadi. Dan kegiatan selanjutnya yaitu merumuskan solusi, di mana outputnya berupa penyelesaian masalah teratasi. Lalu kegiatan selanjutnya yakni melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, di mana tahapan kegiatannya terdiri dari mengumpulkan laporan kegiatan yang outputnya berupa data, lalu menilai apakah tupoksi itu sudah sesuai atau belum, di mana outputnya pastinya dapat menentukan sesuai tidaknya kinerja dengan tugas dan fungsi tersebut. Lalu indikator yang ketiga, yaitu mampu menggunakan peralatan dasar. Kegiatan yang pertama melakukan pelatihan penggunaan perlengkapan, di mana pertama kali kita harus mengenal dulu apa saja perlengkapannya. Outputnya berupa meningkatkan kepemahaman tersebut. Dan yang kedua tentunya melakukan praktik dan evaluasi, di mana outputnya bisa diharapkan dapat bisa dilaksanakan di lapangan. Dan yang kedua, melakukan simulasi penanganan darurat, di mana tahapan yang pertama yakni mengikuti simulasi terlebih dahulu, lalu outputnya berupa meningkatnya ilmu dan pemahaman. Dan yang kedua, praktik lapangan, di mana outputnya berupa menunjangnya pekerjaan agar berjalan secara tertib dan lancar. Dan yang ketiga, kegiatannya yakni pengenalan peralatan dasar, di mana kegiatannya dapat berupa pengenalan terlebih dahulu seperti ada tongkat, rompi, dan lain sebagainya. Hasil atau outputnya meningkatnya pemahaman terkait peralatan dasar tersebut. Dan yang kegiatan kedua yakni menjelaskan fungsi dan prosedur penggunaan dari peralatan tersebut, sehingga outputnya berupa pemahaman SOP menggunakan peralatan tersebut bisa lebih meningkat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.